Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Salma dari kelas 11 IPS 2 absen 25 SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Untuk seorang mahasiswa atau pelajar, pasti sudah tidak asing lagi dengan karya ilmiah. Karya ilmiah ini memang identik dengan kegiatan pembelajaran di tingkat universitas maupun sekolah. Bahkan di tingkat universitas, para mahasiswa dituntut untuk bisa menyusun karya tulis ilmiah agar mencapai gelar sarjananya dengan menulis hasil penelitian yang dikenal dengan nama skripsi. Pembuatan karya tulis ilmiah tidak boleh sembarangan, melainkan harus menggunakan teknik khusus, karena karya tulis ilmiah yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan kelogisannya. Bukan hanya tekniknya saja yang harus diperhatikan, tapi juga bagaimana susunan yang benar, bahasa yang digunakan, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Terdapat juga pengertian karya ilmiah dari para ahli, yaitu menurut Eko Susilo 1995. Karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Menurut Bioloka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Menurut Broto Wijoyo mengatakan bahwa monografi yang ditulis oleh ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Tujuan dari karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Berikutnya adalah penjabaran tujuan karya tulis ilmiah. Berikutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. 9. Menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembacanya tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Terdapat pula beberapa jenis karya ilmiah. Pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Kedua, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Keempat, paper.
paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dan kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Kelima, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Keenam, kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasa dihadiri oleh ilmuwan. Ketujuh, disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Berikutnya saya akan menjelaskan struktur karya tulis ilmiah. Pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu bab atau lebih. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah digunakan untuk penelitian yang dilakukan di tingkat pendidikan dan peneliti di sebuah proyek pekerjaan. Terdapat juga fungsi dari penulisan karya ilmiah yang perlu diketahui oleh orang yang hendak menyusun karya ilmiah. Karya ilmiah juga memerlukan data yang akurat agar dapat dibuktikan keasliannya. Agar lebih mudah dalam penyusunan karya ilmiah, sebaiknya lakukanlah riset serta pengujian data lebih awal. Nantinya data tersebut akan sangat berguna untuk penulisan pada sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah ini sangat bermanfaat untuk menguji ketelitian dan pemahaman Anda mengenai materi yang dibuat. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang karya tulis ilmiah, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.